Namun saat kita menyelam lebih dalam ke dalam bumi, sekitar 250 mil ke bawah, keadaan menjadi aneh bagi Olivine. Kita memasuki zona transisi yang misterius. Tekanan menjadi jauh lebih tinggi lagi, dan suhunya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Di sini Olivine berubah menjadi batuan indah yang disebut Wheatslide dan Ringwoodite. Seperti Olivine, kadang-kadang kita menemukannya berkat aktivitas vulkanik. Keduanya berwarna biru kehijauan dengan tampilan kaca yang indah. Sayangnya mereka sangat langka dan kecil, jadi kamu tidak bisa membuat aksesori dari mereka. Biasanya mereka dipelajari di laboratorium. Namun mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Olivine. Berkat strukturnya, mereka bisa bertindak seperti spons menyerap air. Sekarang ini bukan berarti mereka benar-benar basah. Sebaliknya, Wheatslide dan Ringwoodite dapat menyimpan komponen air, yaitu hidrogen dan oksigen, di dalam strukturnya. Biasanya hingga sekitar 3% dari mereka terdiri dari partikel air. Dua mineral kecil ini memainkan peran besar dalam geologi planet kita. Mereka memengaruhi bagaimana mantel bumi menghantarkan listrik serta viskositasnya atau seberapa baik mantel itu mengalir. Hal ini memengaruhi konveksi mantel, tektonik lempeng, dan bahkan aktivitas vulkanik. Tanpa kristal-kristal kecil ini, planet kita akan sangat berbeda. Dunia bisa saja sebagian besar tertutup air dengan hanya beberapa puncak gunung yang terlihat. Mereka juga membantu kita lebih memahami bagaimana air bekerja secara umum. Jadi zona transisi itu istimewa karena terhidrasi. Disinilah kita sampai pada penemuan terbaru, yaitu sebuah cadangan air raksasa di bawah tanah. Para ilmuwan berusaha memahami bagaimana air berperilaku di bagian bumi yang sangat dalam ini. Mereka menemukan bahwa ketika Ringwoodite yang kaya air bergerak lebih dalam lagi ke dalam bumi menuju mantel bawah, mineral ini bisa mulai sedikit meleleh. Ini berarti ia bisa melepaskan sedikit air dan kemudian menjebaknya di suatu tempat di bawah tanah alih-alih membiarkannya bergerak bebas, tetapi air yang dilepaskan ini sebenarnya tidak akan berada dalam bentuk cair, padat, atau gas. Sebaliknya, air itu akan terikat secara kimia dengan struktur bawah tanah. Jadi itu tidak akan menjadi lautan dalam arti tradisional, tetapi mungkin ada sejumlah besar air di bawah sana. Penemuan ini sangat penting karena mengubah cara kita memahami siklus air dan sumber daya bumi. Ternyata shine air tidak hanya ditemukan di permukaan, tetapi juga bergerak melalui ruang-ruang tersembunyi jauh di dalam planet ini. Hal menarik lainnya yang kami temukan tentang air adalah bahwa air mungkin ada dalam keadaan materi keempat yang misterius. Sekarang kita terbiasa memikirkan air dalam 3 wujud umumnya, padat, cair, dan gas. Namun di bawah tekanan ekstrim dalam ruang yang sangat kecil, air bisa memasuki keadaan keempat yang misterius yang dikenal sebagai tunneling.